Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari jurusan S1 Sistem Informasi kelas B dengan NIM 201051291. Pada video ini saya akan membahas mengenai minimum spanning tree. Dalam menentukan minimum spanning tree, terdapat beberapa algoritma yang bisa digunakan. Di sini saya akan menjelaskan dua algoritma yang dapat membentuk minimum spanning tree. Yang pertama ada algoritma prim dan yang kedua ada algoritma Kruskal. Sebelum membahas algoritmanya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah suatu pohon yang dapat didefinisikan dengan sebuah graf. Graf berarah dan graf tidak berarah adalah subgraf yang setiap vertex atau simpulnya terkoneksi satu sama lain. Sebuah graf dapat memberikan pohon rentang yang berbeda. Pada setiap ruas atau edge, kita dapat memberikan suatu bobot untuk menentukan suatu nilai. Setiap bobot tersebut akan dibandingkan dengan bobot yang lain yang mengarah pada simpul berikutnya. Selanjutnya akan dipilih bobot yang terkecil. Hal ini akan terus dilakukan sampai menuju simpul tujuan. Minimum spanning tree atau pohon rentang minimum adalah teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Masalah pohon rentang minimum serupa dengan masalah rute terpendek atau shortest route, kecuali bahwa tujuannya adalah untuk menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang tersebut diminimisasi. Jaringan yang dihasilkan merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak atau panjang minimum. Contoh minimum spanning tree. Salah satu contohnya adalah perusahaan TV kabel yang memasang kabel ke lingkungan baru. Jika dibatasi untuk menghubur kabel hanya di sepanjang jalan tertentu, maka ada graf yang mewakili suatu jalur. Beberapa jalur tersebut mungkin akan lebih lama, karena memerlukan kabel yang akan dikubur lebih dalam, sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal. Dengan adanya minimum spanning tree, maka akan didapatkan total biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, yang pertama ada algoritma prim. Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum atau MST untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung vertex, di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Adapun langkah-langkah algoritma prim sebagai berikut. Yang pertama, tentukan sembarang vertex sebagai titik awal pada graf. Yang kedua, masukkan semua edge yang belum dijelajahi pada vertex tersebut ke dalam active edge selama edge tersebut tidak menghasilkan looping atau siklus. Kemudian pilih edge yang memiliki bobot terkecil dari active edge tersebut. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak n-2 kali, di mana n adalah jumlah vertex dari graf. Berikut adalah contoh graf tidak berarah dan berbobot. Untuk contoh algoritma prim, pertama-tama di sini saya akan menentukan sembarang vertex sebagai titik awal pada graf. Di sini saya memilih vertex A sebagai titik awalnya. Setelah menentukan titik awal, selanjutnya kita harus memperhatikan vertex mana yang saling bertetangga dengan vertex A. Di sini ada dua vertex yang saling terhubung dengan vertex A, yaitu vertex B dan vertex D. Setelah itu kita masukkan edge A ke B yang berbobot 7 dan edge A ke D yang berbobot 5 ke dalam active edges. Selanjutnya, kita harus memilih salah satu dari active edges untuk jalur mana yang akan kita lewati. Perlu diingat bahwa minimum spanning tree adalah menentukan sebuah jalur yang biaya atau bobotnya paling sedikit. Karena di sini bobot A ke D lebih kecil daripada A ke B, yaitu 5, maka di sini kita akan memilih edge A ke D sebagai rute pertama. Selanjutnya, kita perhatikan lagi vertex mana yang saling bertetangga dengan vertex A dan D. Di sini ada 3 vertex yang saling terhubung dengan vertex A dan D,
yaitu ada vertex B, E, dan F yang menghasilkan 4 active edges yang tidak menghasilkan looping atau siklus, yaitu edge A ke B dengan bobot 7, edge D ke B dengan bobot 9, edge D ke E dengan bobot 15, dan edge D ke F dengan bobot 6. Karena di sini edge D ke F memiliki bobot terkecil yaitu 6, maka di sini kita akan memilih edge D ke F sebagai rute yang kedua. Selanjutnya, di sini ada 3 vertex yang saling bertetangga dengan A, D, dan F yang menghasilkan 5 active edges, yaitu edge A ke B dengan bobot 7, edge D ke B dengan bobot 9, edge D ke E dengan bobot 15, edge F ke E dengan bobot 8, dan edge F ke G dengan bobot 11. Karena di sini edge A ke B mempunyai bobot terkecil, maka kita akan pilih sebagai rute yang ketiga. Selanjutnya, kita lihat di sini ada 3 vertex yang saling bertetangga dengan vertex B, D, dan F yang menghasilkan 5 active edges, yaitu B ke C dengan bobot 8, B ke E dengan bobot 7, D ke E dengan bobot 15, F ke E dengan bobot 8, dan F ke G dengan bobot 11. Kenapa di sini edge B ke D tidak termasuk ke dalam active edges? Karena edge B ke D akan menghasilkan looping atau siklus yang aturannya tidak boleh dalam syarat minimum spanning tree. Karena bobot edge B ke E lebih kecil daripada bobot edge yang lainnya, maka di sini kita akan pilih sebagai rute yang keempat. Selanjutnya, kita lihat ada 2 vertex yang saling terhubung dengan vertex B, E, dan F yang menghasilkan active edges sebanyak 4, yaitu B ke C dengan bobot 8, E ke C dengan bobot 5, E ke G dengan bobot 9, dan F ke G dengan bobot 11. Karena edge E ke C memiliki bobot terkecil dibanding edge lainnya, maka di sini akan kita pilih sebagai rute selanjutnya. Berikutnya, hanya tinggal satu vertex yang belum pernah terkunjungi, yaitu vertex G yang bertetangga dengan vertex E dan F, yang menghasilkan 2 active edges, yaitu edge E ke G dengan bobot 9 dan edge F ke G dengan bobot 11. Karena di sini 9 lebih kecil daripada 11, maka kita akan memilih edge E ke G sebagai rute yang terakhir. Berikut adalah hasil akhir minimum spanning tree dari algoritma Prim, yang jika kita hitung total minimum cost-nya berjumlah 39. Selanjutnya yang kedua ada algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Adapun langkah-langkah algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap edge di graf mulai dari edge yang memiliki bobot terkecil. Kedua, pilih edge yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk siklus pada pohon, kemudian tambahkan edge tersebut ke dalam pohon. Ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak n-1 kali, di mana n adalah jumlah vertex dari graf. Kelebihan dari algoritma Kruskal adalah sangat cocok digunakan saat graf memiliki edge berjumlah sedikit, namun memiliki sangat banyak vertex, karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan urutan bobot edge bukan vertex. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang cocok digunakan saat graf di mana setiap vertex terhubungkan dengan semua vertex yang lain, karena algoritma ini menitikberatkan pada pencarian edge yang diurutkan. Perbedaan dari algoritma Prim dan Kruskal adalah pada algoritma dari Prim kita harus membuka vertex-vertex yang ada terlebih dahulu, sedangkan pada algoritma Kruskal semua vertex sudah terbuka dan kita dapat langsung memilih rute yang tersedia selama tidak menyebabkan looping atau siklus. Selanjutnya saya akan membahas contoh algoritma Kruskal. Di sini saya menggunakan graf yang sama seperti contoh algoritma Prim sebelumnya. Pada algoritma Kruskal, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek atau melist semua edge yang ada pada graf.
Di sini terdapat 11 edge, yaitu edge A ke B dengan bobot 7, A ke D dengan bobot 5, B ke C dengan bobot 8, B ke D dengan bobot 9, B ke E dengan bobot 7, C ke E dengan bobot 5, D ke E dengan bobot 15, D ke F dengan bobot 6, E ke F dengan bobot 8, E ke G dengan bobot 9, dan F ke G dengan bobot 11. Setelah melist semua edge yang ada, langkah selanjutnya adalah mensorting atau mengurutkan edge dari yang mempunyai bobot terkecil, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Jika sudah tersorting, maka kita hanya tinggal mengecek dan memilih rute satu persatu dari edge yang mempunyai bobot terkecil dan tidak membentuk looping atau siklus. Karena bobot yang terkecil di sini adalah 5, maka rute yang pertama dimulai dari edge A ke D. Selanjutnya, masih ada edge yang memiliki bobot terkecil yaitu edge C ke E yang berbobot 5. Maka di sini akan kita pilih sebagai rute yang kedua. Berikutnya ada edge D ke F yang memiliki bobot 6. Di sini edge D ke F akan kita pilih sebagai rute yang ketiga karena tidak membentuk siklus. Selanjutnya ada edge A ke B yang memiliki bobot 7. Sama seperti sebelumnya, karena edge A ke B tidak membentuk looping atau siklus, maka akan kita pilih sebagai rute yang keempat. Lalu berikutnya ada edge B ke E yang memiliki bobot 7. Di sini edge B ke E juga tidak membentuk looping, maka akan kita pilih sebagai rute yang kelima. Berikutnya ada edge B ke C yang berbobot 8. Di sini walaupun edge B ke C memiliki bobot yang lebih kecil daripada edge lainnya, tetapi jika kita pilih sebagai rute, maka akan membentuk sebuah looping atau siklus, yang dimana tidak diperbolehkan dalam minimum spanning tree. Selanjutnya ada edge E ke F yang berbobot 8. Sama seperti sebelumnya, di sini edge E ke F akan membentuk looping jika kita pilih. Maka edge E ke F tidak boleh kita pilih sebagai rute. Lalu berikutnya edge B ke D pun sama, tidak boleh kita pilih sebagai rute karena bisa membentuk sebuah looping. Selanjutnya ada edge E ke G yang berbobot 9. Karena edge E ke G tidak dapat membentuk looping dan melengkapi semua vertex yang terkunjungi, maka edge E ke G kita pilih sebagai rute yang terakhir. Berikut adalah hasil akhir minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal, yang jika kita jumlah semua bobotnya, maka minimum cost-nya berjumlah 39. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.